Hubungi Mahkamah Internasional dan PBB. Indonesia desak WTO dibubarkan. Perusahaan teknologi global kelimpungan akibat rencana Indonesia yang menolak perpanjangan moratorium. Sebanyak 108 asosiasi perusahaan teknologi, termasuk di India dan Indonesia, bersurat kepada WTO, mendesak adanya pembaruan moratorium atau dibubarkan saja organisasi ini. Jika dilakukan, mereka mengatakan terjadi kemunduran untuk WTO dan juga merusak pemegang global. WTO diketahui memperlakukan moratorium atas penggunaan tarif yang dinilai janggal dan seakan condong pada Uni Eropa. Aturan ini ternyata membuat negara ekonomi berkembang rugi jauh lebih besar dibanding negara maju. Berdasarkan laporan Reuters, Indonesia, Afrika Selatan, dan juga India mengancam untuk menolak perpanjangan moratorium. Negara tersebut ingin adanya revisi moratorium dengan melibatkan seluruh negara yang berpengaruh dan memberi keadilan bagi setiap masyarakat dunia. Moratorium tersebut juga sangat merugikan negara berkembang, apalagi negara yang menerapkan aturan yang sangat menguntungkan negara maju. Pajak impor bisa dikenakan atas produk industri hingga energi hijau dengan memberatkan pada negara penjual. Laporan Research on Touch yang diterbitkan pada 2019 lalu memperkirakan moratorium tersebut membuat negara ekonomi berkembang kehilangan potensi pajak 8 miliar US dollar pada tahun 2017. Sedangkan potensi kehilangan pendapatan para negara maju hanya sekitar 212 juta. Memperkirakan potensi pendapatan yang hilang akibat larangan penggunaan tarif masuk produk di tiap negara. Dengan kehilangan potensi pendapatan terbesar adalah India dan Cina hingga ASEAN. India kehilangan 460 juta US dollar setiap tahun. Sedangkan Cina kehilangan 422 juta US dollar. Adapun Indonesia kehilangan 54 juta US dollar atau sekitar 667 miliar dari pendapatan bea cukai masuk. Selain itu, pemerintah Indonesia pada Oktober 2020 ini mengabarkan bahwa Indonesia mengalami kekalahan gugatan oleh Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau disebut Bodi Organisasi Perdagangan Dunia. Kegagalan gugatan Indonesia di WTO oleh Uni Eropa buntut dari upaya pemerintah menegakkan kedaulatan atas kepemilikan sumber daya alam berupa nikel, di mana Indonesia melarang kegiatan ekspor biji nikel ke luar negeri pada awal tahun 2022 dan wajib mengembangkan seluruh nikel di dalam negeri. Kekalahan gugatan RI di WTO ini menjadi rentetan peristiwa besar pada tahun 2022 kemarin yang masuk dalam kaleidoskop CNBC. Indonesia dalam penutupan tahun 2022, sebagaimana tercatat hasil putusan WTO sengketa DS52 sudah keluar pada tanggal 17 Oktober 2022. Isinya memutuskan bahwa kebijakan ekspor dan kewajiban pengolahan dan penguraian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO pasal 11.1 GTT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan pasal 11.2 poin A dan juga poin 20 1994. Dalam final, panel report tersebut juga berisi panel penolak pembelaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional dan untuk melaksanakan good mini precis. Sebagai dasar pembelaan, adapun final report didistribusikan kepada anggota WTO lainnya pada tanggal 30 November 2022 dan akan dimasukkan ke dalam agenda dan sebagainya pada 20 Desember 2022. Setidaknya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai memberatkan keturunan WTO. Pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kedua, Peraturan Menteri SDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusaha pertambangan mineral dan batu bara ke Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian. Keempat, Peraturan Menteri SDM Nomor 7 Tahun 2022
tentang cara pemberian wilayah perizinan dan juga pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Meski Menteri SDM Arifin Tasik menyampaikan, keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap, maka Indonesia tidak perlu gegabah dan mengubah peraturan ataupun bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan keputusan sengketa. Diambil dari keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga pemerintah akan melakukan banding. Jokowi pun tak menyerah. Ia bilang pihaknya akan tetap menjalankan kebijakannya melalui filtrasi di dalam negeri dan tetap melarang ekspor.